Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku, Mama Tita dan Dika. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada ya, amin. Hari ini aku share lagi aktivitas aku. Tiba-tiba udah nyampe aja pada hari food prep ya bun. Udah 1 minggu aja, nggak terasa hari-hari ya. Tahu-tahu udah Minggu, tahu-tahu udah Senin, Selasa gitu ya. Rasanya waktu begitu cepat berlalu. Mudah-mudahan hari-hari kita diisi dengan segala sesuatu yang bermanfaat ya Bunda, amin. Alhamdulillah ini udah nyampe di pasar, jadi aku mau belanja-belanja dulu sama mama persiapan untuk 1 minggu ke depan. Jadi sekarang aku belanjanya seminggu ya bun. Nggak apa-apa, cuma ya kadang-kadang kita kan ada mood-moodnya ya, kadang bisa moodnya pengen belanja 2 minggu sekali, pengen seminggu sekali, dan lagian juga kan bisa agak healing jalan-jalan gitu ya di pasar. Walaupun cuci matanya murah meriah gitu, tapi alhamdulillah udah bikin sedikit lega gitu ya dari kepenatan kita sehari-hari dengan pekerjaan rumah yang itu-itu aja. Seperti biasa, pertama nyampe di pasar aku ke tempat si mas yang ini. Mobil si kakak, tapi kakaknya nih sekarang udah beberapa lama aku jarang lihat ya. Ini ada anaknya aja yang jualan. Dan di sini seperti biasa tetap murah meriah ya. Aku beli timun itu 2 kilo gitu bun. Terus kepengen beli nanas juga itu yang ada di dekat mama itu, tapi nggak tahu kenapa nggak jadi. Aku kurang dengar juga apa yang dibicarakan mama sama si masnya. Jadi di situ beli daun bawang sama timun aja. Lanjut ke bagian empon-empon, ini mau beli kencur ya, karena kencur di rumah tuh udah pada habis, nggak ada sama sekali bun. Sementara kalau bikin pecel, kalau nggak ada kencurnya tuh kayak kurang wangi gitu ya. Terus untuk jeruk nipis aku beli juga 10 biji, tapi dikasih bonus sama mbaknya jadi 11 biji. Dan jeruk nipis ini biasanya aku pakai buat masak ikan goreng gitu ya, dan memarinasi ikan dan ayam. Kalau biasanya aku tuh goreng ikan pakai asam jawa, tapi akhir-akhir ini aku lebih suka pakai jeruk nipis gitu bun. Lanjut beli labu siam. Alhamdulillah ini dapat yang agak kecil. Sebenarnya aku tuh kepengen banget cari yang baby banget gitu ya, tapi nggak ada. Jadi ya udah kita beli apa adanya, tapi ini lumayan kecil. Dan aku juga beli wortel. Nyampe di rumah ini aku mau spill sedikit ya. Ada katu, ini 3 ikat 10.000. Terus ada nangka sayur nangkanya itu 2 kilo 15.000. Ada daun bawang setengah kilo 10.000. Terus aku tuh beli kerupuk juga. Ini kerupuk ketumbar ya bun, rasanya enak banget kalau buat teman makan nasi. Ada cincau sekilo 9.000. Terus ini ada cendol putih 1 kilonya 6.000. Bakal aku bikin kayak bubur gitu ya. Terus ada pokcoy juga, ini 2 bungkusnya 15.000. Terus aku juga beli labu siamnya sekilo 10.000. Terus ada wortel setengah kilo 9.000. Aku nggak beli kentang karena kentang masih belum kepake yang dibeli minggu kemarin. Jeruk nipisnya 11 biji 10.000. Kencurnya seperempat ini 10.000 apa 8.000 gitu ya. Terus timunnya sekilo 5.000, beli 2 kilo. Alhamdulillah hari ini dapat timun yang agak kecil-kecil. Aku suka ya yang agak kecil tuh kayak lebih manis gitu aja bun. Kalau bunda-bunda lebih suka timun yang seperti apa? Yang kecil juga seperti ini baby atau gimana? Cuman kalau di Palangkaraya aku belum pernah ketemu timun baby ya. Adanya timun seperti ini, tapi aku usahakan cari yang kecil-kecil. Terus beli pepaya muda, mau beli 1 bungkus tapi harganya tanggung ya, jadi dikasih sama bapaknya tuh 2 bungkus 5.000. Ada seledri juga 1 ikatnya 7.000, bukan 5.000 maaf. Terus ada kacang mekah juga atau okra, itu aku lupa nanya sama mama itu belinya berapa ya, apa 10.000 kalau nggak salah. Ada queenie juga 1 kilonya 10.000, dibeli 1 kilo. Terus ini ada mangga hampala, masih ketemu yang murah ya bun, masih 10.000 per kilo. Aku seneng banget pokoknya kalau ke pasar ketemu yang harganya 10.000 gini aku pasti beli. Nah ini harga aku belinya 5 kilo ya, jadi 50.000, sama queenie-nya jadi 60.000.
Terus beli tahu 3 bungkus, masing-masing 5.000 per bungkus. Terus ada yang jual gayung ya, 3 biji 10.000. Jadi aku beli 1 ikat gitu. Terus ini ada santan kara, aku beli 5, tepung terigu 5 itu 20.000 ya, terus tepung serigunya 14.000, minyak gorengnya 2 bungkus 34.000, ada ladaku 1 renteng 11.000, ada bawang merah setengah kilo 20.000, terus ada telur juga aku beli itu 1 tabaknya 65.000 1 rak gitu ya. Lanjut ini buat ikan-ikanan. Nah ini perut ikan ya bun, perut ikan patin aku tuh alhamdulillah dapet hari ini, biasanya jarang-jarang ada ya. Satu tumpuknya itu udah ditempatin gitu ya. Nah itu 10.000 awalnya, tapi aku tawar 7.000 dan orangnya mau. Ikan nila 1 kilo 40.000, aku jadikan 1 wadah. Terus aku juga beli ikan patin 2 ekor sedang. Ini bisa dimasak untuk 2 kali ya bun. Untuk kepala dan ekornya aku jadikan 1, bakalan dimasak kuning. Dan untuk daging-dagingnya itu nanti bakalan aku goreng aja. Kalau ikan nilanya bakalan aku masak nanas ya, karena kalau masak nanas itu favorit banget keluarga. Ikan patinnya itu per kilo 28.000. Aku beli sekitaran tadi berapa ya, pokoknya duitnya tuh kalau nggak salah 47.000 gitu bun. Terus aku juga beli ayam. Nah ayam ini aku belinya 2 kilo, tapi tadi timbangannya 2 kilo 1 on setengah. Gak apa-apa ya, namanya kadang-kadang kalau kita beli gitu, kalau tanggung dipotong terlalu kecil gitu, makanya udah biar aja seadanya. Nah ini 2 kilonya 70.000, yang seon setengahnya itu dihitung 5.000 gitu bun. Jadi totalnya 75.000 ya. Nah alhamdulillah ini protein untuk 1 minggu ke depan. Di kulkas aku masih punya ayam filet setengah kilo, terus sama ceker juga setengah kilo yang hasil belanja kemarin masih ada. Nah itu bisa buat tambah-tambah nanti ya. Ini kemungkinan bakalan ada lebihannya lagi di minggu depan. Tapi aku tuh nggak bisa ya kalau belanja nunggu habis, karena motor itu hanya bisa aku pakai di hari Sabtu atau Minggu bun. Hari lainnya dipakai adik kuliah, dan yang namanya kuliah kadang jamnya random ya. Kadang bisa masuk pagi, kadang bisa masuk siang, kadang-kadang tuh udah dijanjiin masuk pagi tapi ternyata nggak jadi, terus lanjut siang. Makanya motornya standby aja untuk dipakai adik, nggak apa-apalah aku ngalah aja belanjanya, pokoknya setiap hari Minggu aja gitu bun. Lanjut ini aku mau bersihin katunya. Nah katunya ini ternyata agak-agak tua gitu ya, tapi nggak tahu nih kalau dimasak enak apa enggak. Biar nanti dicoba. Aku tanya-tanya sih sama mama apakah ini masih bisa dimakan. Kata mama sih kalau katu biasanya bisa gitu ya, cuma aku nggak tahu nanti kalau udah di sayur tuh bakalan sekeras apa. Aku memang jarang beli katu ya bun. Kalau dulu aku tuh kalau makan katu pasti sakit ulu hati gitu ya, makanya aku gak pernah beli. Dan sekarang aku coba lagi makan, ternyata udah gak sakit lagi bun, makanya aku berani ya beli. Dan masih belum bisa membedakan katu yang enak dimakan dengan yang enggak. Lanjut ini mau bersihin mangga. Sementara itu ya mama bersihin mangga, bersihin hampalamnya, dicuci-cuci semuanya. Karena yang pasti banyak pasirnya ya, karena dari pasar. Dan untuk queenie-nya juga dicuci bersih ya bun. Setelah dicuci nanti mau dilap, setelah tiris ya, bakalan dilap buat dimasukin ke dalam kulkas. Ini bakalan tahan banget sampai 1 bulan bun. Kalau aku beli hampalam itu nggak yang terlalu mateng ya bun, cuma memang sudah mulai kuning tapi belum lembut. Dan ini bisa dicemil ataupun bisa juga untuk disambal, enak banget bun. Terus ini timunnya juga mau dicuci-cuci, jeruk nipisnya juga dicuci ya, karena kotor banget ini timunnya, ada tanah-tanahnya gitu. Wajib banget dicuci dan dilap sebelum dimasukkan ke dalam kulkas.
Alhamdulillah ini kartunya juga aku udah selesai. Aku mau buang sampahnya dulu sambil dibersihin mejanya karena aku mau lanjut lagi kerja yang lain di sini ya Bun. Aku mau taruh daun katunya itu awalnya di kotak yang besar, tapi ternyata daun katu itu kan modelnya kayak ngembang gitu ya, dan ini nggak cukup. Makanya ini aku masukin aja ke dalam kantong plastik, terus aku padat-padatkan gitu ya, supaya lebih meminimalkan tempat. Lanjut aku mau bersihkan daun bawang seperti biasa. Setelah dibersihkan, dicuci bersih, terus dipotong-potong dan ditaruh di dalam freezer ya, karena ini daun bawang kalau ditaruh freezer insya Allah sampai berbulan-bulan juga awet banget. Cuma kalau kita mau pakai itu ngeluarinnya sedikit-sedikit ya Bun. Kalau dikeluarin semuanya dan lama di luar dia bakalan kayak lembek gitu. Tapi kalau aku biasanya kalau mau pakai daun bawang yang udah dipotong dan ditaruh dalam freezer itu aku bawa mangkok Bun, aku sendokin aja sedikit gitu ya secukupnya, dan baru deh aku keluarkan yang mau aku pakai aja, sisanya langsung aku taruh aja di kulkas lagi. Ini aku dibantuin sama mama ya Bun, makanya ini tiba-tiba ada pokcoy di sini. Pokcoynya ini udah dibersihin sama mama, maksudnya tuh udah plastiknya udah dibuang, terus cincau sama cendolnya itu juga udah dicuci sama mama gitu. Jadi aku tinggal nempatin aja. Alhamdulillah hari ini aku dibantu sama mama. Kalau minggu kemarin itu aku sendiri ya Bun food prepnya, dan untuk daun bawangnya itu dibantu mama juga yang nyuciin. Nah ini aku mau tempatin dulu pokcoynya, ini dimasukin ke dalam wadah-wadah ini karena wadah besar aku tuh tutupnya udah nggak jelas gitu ya Bun. Kadang ada beberapa tuh malah yang nggak bisa ditutup, dan yang sudah bisa ditutup dan yang bagus masih bisa ditutup itu aku pakai buat nempatin jambu ya. Makanya ini aku pakai wadah yang kecil-kecil, hasilnya sampai aku pakai tuh 3 wadah untuk tempat pokcoy aja. Pokoknya sebisanya gitu ya. Terus okranya ini juga aku masukin ke dalam wadah. Alhamdulillah cukup 1 wadah ya, dan bisa ditutup rapat. Wortelnya juga aku lap-lap dulu. Ini tadi agak basah ya, nggak dicuci sih, cuman agak basah aja. Jadi ini mau dimasukin ke dalam box juga. Kemarin aku taruh di luar box, nggak pakai box gitu, di dalam kulkas. Ternyata layu ya Bun. Jadi ini aku masukin dalam box aja supaya lebih tahan lagi, dan biasanya sampai 2 minggu ke depan aman. Terus aku juga naruh cendolnya ini nggak tahu apakah besok atau lusa mau aku bikin bubur gitu ya, bubur cendol sama cincau, langsung dikasih santan, enak banget Bun. Pokoknya anak-anak tuh suka gitu ya, walaupun aku bikin ini sekilo cendol, sekilo cincau, insya Allah 1 hari tuh habis gitu Bun. Alhamdulillah ini untuk naruh sayur-sayurnya udah kelar, tinggal aku potong-potong daun bawangnya. Nah daun bawangnya ini aku potongnya enggak yang halus-halus banget ya Bun, agak ya kurang lebih setengah senti lah ya, karena aku juga nggak begitu suka kalau terlalu halus gitu ya. Jadi kalau dia agak panjang tuh agak lebih bagus aja kalau menurut aku. Aku jadikan 3 wadah karena wadah aku tuh yang besar-besarnya sudah hampir habis, sisa ada sebiji 2, tapi aku masih mau nempatin nangka yang udah direbus sama mama, terus juga ada tahu yang juga udah direbus, dan itu belum ada wadahnya ya, belum diwadahin karena masih panas. Jadi ini aku masukin ke dalam wadah kecil-kecil, ini 3 biji, nanti dimasukin ke dalam freezer 10 menit atau 15 menit, nanti digoncang ya Bun, digoyang-goyang supaya lepas gitu, jadi seperti jadi frozen gitu Bun. Nah ini aku mau susun-susun dulu di kulkas, sambil ini aku bingung ya nempatin barangnya karena masih penuh sama jambu. Untuk yang ada wadah pinknya itu jambu semua ya Bun, 1 lokal, karena kemarin jambu putih itu banyak banget alhamdulillah. Tapi ini udah aku bersihkan, jadi kalau mau makan itu tinggal makan aja gitu ya. Ada beberapa yang juga dibikinin manisan dan sampai sekarang masih ada manisannya.
Terus ada yang lain-lainnya juga aku potong-potong kecil-kecil gitu ya. Jadi kalau mau makan tinggal makan. Oke deh Bunda, sampai di sini dulu video dari aku. Makasih buat semuanya yang udah nonton, like, comment, subscribe semuanya, walaupun nggak komen juga aku ucapin terima kasih. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.